Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar summa ma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang salat Idul Adha yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita menyadari bahwa manusia Allah ciptakan di muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah artinya yakhlufu ba'duhum ba'dha, menggantikan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Satu generasi ke generasi berikutnya silih berganti. Itulah khalifah. Sedangkan tugas khalifah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat yang ke-72, kata Allah, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abbayna ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami Allah telah menawarkan amanah. Yang dimaksud dengan amanah di sini adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang dimaksud dengan amanah ini adalah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu Allah tawarkan kepada langit dan juga bumi, bahkan gunung yang tinggi besar dan kokoh sekalipun. Namun mereka enggan untuk menerima amanah tersebut. Mereka takut tidak bisa melaksanakannya. Namun kemudian kitalah manusia yang memikulnya, yang menerima amanah itu. Sesungguhnya manusia itu amat sangat zalim perbuatannya dan amat sangat jahil bodoh ilmunya. Ini pada asal manusia, kecuali orang-orang yang Allah rahmati saja, yang mereka sungguh-sungguh untuk mencari ilmu dan berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah
hakikat manusia yang bisa menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Merekalah para ulama. Allah nyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah dari para hambanya hanya mereka para ulama saja. Selain ulama tidak ada manusia yang takut kepada Allah alias durhaka dan menentangnya. Ulama, mereka orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, takut kepada Allah. Makanya mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Allah memuji mereka para ulama. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala melarang kita di dalam firman-Nya di surat Al-A'raf ayat yang ke-56, kata Allah, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Jangan sekali-kali kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, alias kalian tidak mau melaksanakan perintah Allah dan bahkan kalian melanggar larangan Allah. Itulah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Allah melarangnya, jangan. Maka bumi yang telah baik ini, telah makmur ini, dengan kita para hamba melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, kata Allah, melainkan agar mereka semua ibadah kepadaku saja. Itulah hakikat amanah yang Allah berikan. Itulah hakikat tugas kita para khalifah di muka bumi ini, adalah menjalankan ibadah, menjalankan syariat Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan juga jangan lupa, kita tidak bisa melakukan itu semua kecuali dengan pertolongan Allah. Maka mintalah, berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa berharap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah wahai Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah wahai Allah kami memohon pertolongan. Kami tidak bisa ibadah, kami tidak bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini kecuali hanya dengan pertolongan-Mu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat sangat dekat dari orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Artinya selalu berhablum minallah, berhubungan baik dengan Allah, dan juga berhablum minan nas, berhubungan baik terhadap sesama manusia. Camkan baik-baik. Itulah rahmat Allah dilimpahkan dan dicurahkan untuk mereka orang-orang yang berbuat ihsan, berhablum minallah dan berhablum minan nas. Saudara sekalian, sayang sekali dalam perjalanannya, ternyata banyak di antara kita manusia ini yang lalai, yang bahkan lupa akan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44, kata Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi," tatkala mereka melupakan apa yang mereka diperingatkan dengannya sebagai khalifah di muka bumi ini, mereka lalai, lupa. Maka kata Allah, "Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'," kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu terasa mudah, bagaikan dunia ada di genggamannya.
tinggal pencet tombol, datang apa yang mereka maukan. Semua dibukakan dari kelezatan dan kenikmatan duniawi ini kepada mereka, orang-orang yang melupakan terhadap apa yang mereka telah diperintahkan dan diingatkan. Maka fa idza farihu bima utu, manakala mereka gembira ria, senang ceria terhadap apa yang mereka telah diberi anugerah oleh Allah tentang keduniaan ini, akhadnahum baghtatan, kami azab mereka dengan sekonyong-konyong. Fa idzahum mublisun, maka tiba-tiba mereka adalah orang yang putus asa dari mendapatkan kebaikan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, alias hampa, gagal, dan tidak menjadi manusia yang beruntung, yang sukses. Mublis, tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Nauzubillah min dzalik. Saudara sekalian, kita amat sangat sedih memerhatikan generasi yang akan datang setelah kita tiada. Sampai-sampai Allah firmankan di dalam surat Maryam ayat yang ke-59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghaya. Maka datanglah pengganti, generasi penerus sepeninggal mereka tiada. Mereka adha'us salah, menyia-nyiakan salat, meremehkan salat, tidak mau mementingkannya. Jangankan salat-salat sunnah, salat fardu sekalipun mereka enggan dan berat untuk melaksanakannya. Bahkan bagi kaum lelaki untuk salat berjamaah di masjid, bahkan para perempuan untuk salat di rumah di awal waktunya, berat. Generasi yang akan datang demikian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'u syahwat, dan mereka akan mengikuti syahwat, keinginan hawa nafsunya. Apa yang mereka inginkan dari hawa nafsunya, mereka akan mengikutinya. Fasawfa yalqauna ghaya, maka kelak mereka akan menemui al-ghaya, yaitu sumur yang ada di lembah neraka jahanam yang isinya darah dan nananya para penghuni jahanam tersebut. Mereka akan minum dari air itu. Na'udzubillah min dzalik. Bagi generasi penerus yang telah mengabaikan sholat, Islam akan terlepas, terurai satu demi satu, seutas demi seutas. Yang paling pertama akan hilang daripadanya, akan lepas daripadanya adalah amanah. Di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak amanah, bahkan mudah untuk berbohong dan berkhianat. Berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada orang tua, dan berkhianat kepada manusia. Dan yang paling terakhir adalah sholat. Sholat adalah amal ibadah yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nasib kita tergantung sholatnya. Manakala sholat kita baik, maka niscaya amal yang lain akan dianggap baik. Tapi kalau sholat kita tidak baik, na'udzubillah min dzalik, amal ibadah apapun pasti dianggap tidak baik. Inilah sholat sekalian. Jangan sampai, wahai anak-anak muda terutama, jangan sampai lemah, meremehkan dan menyia-nyiakan sholat dengan sibuknya bermain-main gadget, dengan sibuknya hura-hura dan sedagurau. Waktunya salat, tidak mau tergerak hatinya menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya di surat Al-Hajj ayat yang ke-77, kata Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian, alias salatlah kalian. Ruku dan sujud Allah sebutkan secara khusus karena banyak di antara kita yang dikala salat terburu-buru, tidak tumaknina di dalam sujud dan rukuknya, sehingga salatnya sia-sia, tidak sah. Allah ingatkan, rukulah kalian dan sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Ini adalah berhablum minallah, hubungan baik dengan Allah. Namun jangan melupakan waf'alul khaira, dan kerjakan oleh kalian kebaikan terhadap orang lain, terhadap sama manusia. Berhablum minan nas, tidak cukup kita berhablum minallah, tapi juga kita harus berhablum minan nas. Maka orang yang demikian berhablum minallah dan berhablum minan nas la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung alias masuk surga dan selamat dari azab api neraka. Saudara sekalian, Allah mengingatkan kita para orang tua untuk mempersiapkan generasi sepeninggal kita dengan generasi yang baik. Allah berpesan di dalam firman-Nya di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Yang mana waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghilaz syidad. Neraka itu ada malaikat penjaganya yang keras dan bengis, tidak mengenal belas kasihan kepada para penghuni neraka. La ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah, mereka tidak durhaka kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Itulah malaikat. Begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, di antara contoh keberhasilan seorang tua, bahkan kedua orang tua yang mendidik anaknya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saffat ayat yang kedua, kata Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika telah sampai kepada diri Nabi Ismail bisa mandiri, siap untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyenangkan hati mereka. Tidak lagi anak-anak yang mentergantungkan kepada orang tuanya. Namun tiba-tiba qala ya bunai inni ara fil manam anni azbahuk. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku sayang, sesungguhnya aku bermimpi untuk menyembelihmu. Anak yang ditunggu-tunggu, anak yang dinanti-nanti, diharapkan. Bagaikan kita menanam tanaman, tinggal memetik panennya saja, tinggal memetik hasilnya saja. Allah perintahkan dan Allah uji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang tercinta. Lalu bagaimana reaksi anaknya? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku tercinta, lakukanlah apa yang kau diperintahkan oleh Allah itu. Jangan ragu, jangan enggan-enggan. Subhanallah. Sang anak yang soleh, didikan orang tua yang soleh, menghasilkan sesuatu kesolehan yang luar biasa. Dia rela, jangankan memenuhi perintah orang tuanya yang enteng dan ringan, disuruh ini dan itu,
bahkan sampai pun harus nyawa melayang demi berbakti kepada orang tuanya karena Allah Subhanahu wa taala, siap dilakukannya. Pemuda mana yang saat ini seperti itu? Banyak di antara kaum pemuda merasa bahwa dirinya terlahir dari gunung batu, tidak terlahir dari rahim sang ibu. Berani durhaka menyakiti sang ibu karena sang ibu adalah wanita yang lemah, padahal telah mengandungnya. Begitu susah payah, perih, sakit, apalagi melahirkannya antara hidup dan mati. Tapi anak tega menyakiti ibunya, padahal Nabi berpesan dikala ditanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk kami berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, ibumu. Sampai 3 kali, ibumu, ibumu. Baru yang keempatnya adalah bapakmu. Namun saudara sekalian, banyak anak-anak yang tega mendurhakai ibunya, menyakiti ibunya, membentak-bentak ibunya dengan suara yang keras, bahkan memarah-marahi ibunya. Ibunya bagaikan budak, ibunya bagaikan pembantunya. Na'udzubillah min dzalik. Ini anak durhaka. Tidak ada azab yang akan disegerakan di dunia ini sebelum di akhirat nanti selain azab durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibunya. Saudara sekalian, wahai anak-anak muda, ingat, kalian tidak terlahir dari gunung batu. Kalian dilahirkan oleh ibumu yang susah payah membesarkanmu. Kenapa kita tega menyakiti ibu kita? Orang tua kita durhaka. Ingat, demi Allah, tidak akan berkah hidupnya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Saudara sekalian, maka Allah berpesan sebelum kita mati di dalam firman-Nya di surat Al-Mutafikun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Segeralah kalian berinfak dari sebagian apa yang telah kami rezekikan, kata Allah kepada kalian, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia akan berkata, ya Allah, tolong jangan kau matikan aku terlebih dahulu. Beri kesempatan walau sejenak supaya aku bisa fasadaka, bisa aku bersedekah, berhablum minan nas, berbuat baik kepada manusia dengan sedekah. Wa akum minas salihin, dan supaya aku menjadi orang yang soleh, yang berhablum minallah, berhubungan baik dengan Allah, taat ibadah kepada Allah. Tidak mungkin, tidak mungkin apabila ajal telah datang dikembalikan lagi ke dunia. Maka mumpung kita masih hidup, bahkan mumpung kita masih muda, kapan lagi kalau kita tidak berhablum minallah dan berhablum minan nas. Saudara sekalian, Allah menyatakan di dalam surat At-Taubah ayat 111, kata Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang yang beriman itu jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan surga. Artinya kita harus menyadari bahwa nyawa kita, jiwa kita, dan harta kita telah dibeli oleh Allah dengan surga. Maka kita harus rela dan ikhlas mengorbankannya, menggunakannya di jalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Jangan digunakan untuk maksiat dan durhaka kepada Allah. Gunakan kita untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah akan gantikan dengan surga. Kita di dunia ini harus bersusah payah, berjerih payah, peras keringat banting tulang, bersemangat, berjuang dan berkorban demi kebahagiaan hidup kita di dalam surga nanti. Peribahasa mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian,
maka kita harus sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, berjuang dan berkorban demi bersenang-senang di kemudian nikmat di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal korban yang kita lakukan dan melipat gandakan pahala segala amal kebajikan yang kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.